Saudara, polisi terus mengusut kasus pembunuhan satu keluarga oleh remaja 16 tahun di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Polisi masih menunggu hasil visum korban dari pihak rumah sakit. Lima korban pembunuhan yang dilakukan oleh seorang remaja berusia 16 tahun di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur telah dimakamkan. Polisi masih menunggu hasil visum yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung terhadap 5 korban pembunuhan sekeluarga di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini. Sementara untuk pemeriksaan kejiwaan dijadwalkan pada pekan depan. Sejauh ini polisi sudah memeriksa 5 saksi. Ada mengembang untuk saksi-saksi yang lainnya. Sejauh ini saya berapa saksi? Sejauh ini sudah 5 saksi yang sudah diperiksa. Untuk tes kejiwaan, Pak? Kami rencana akan sudah terjadwal ya, itu di hari Senin dan di hari Selasa. Setelah melakukan rekonstruksi dan memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya menemukan fakta baru. Polisi menyebut selain ada motif dendam antar tetangga yang menjadi pemicu pembunuhan, pelaku juga berniat memerkosa korban. Selain itu, ada juga motif asmara di balik pembunuhan ini. Pelaksanaan rekonstruksi kemarin muncul motif, selain adanya motif dendam, ternyata pelaku ini ada niatan untuk melaksanakan atau kegiatan pemerkosaan. Hal ini dikuatkan dengan saksi pada saat menengguk minuman keras bersama temannya. Jadi ada motif yang lain, yaitu motif pemerkosaan. Niat itu muncul setelah kembali ke rumah dan ditujukan kepada sasarannya adalah korban. Antara pelaku dan korban ini pernah ada hubungan. Namun hubungannya kayaknya bertepuk sebelah tangan. Dari pihak perempuannya kurang menanggapi, tapi dari pihak laki-lakinya ini terlalu berharap. Saudara, untuk mengetahui perkembangan terkini penyelidikan kasus pembunuhan satu keluarga oleh remaja di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, sudah bergabung bersama Indo Update Kapolres Penajam Pasir Utara, AKBP Supriyanto. Selamat siang, Pak Kapolres. Selamat siang. Pak, ini kan tersebar ada video tersangka yang diintimidasi tersangka lain di sel. Mohon konfirmasinya, apakah video itu betul, Pak Kapolres? Kami sudah cek terkait dengan video tersebut. Dari hasil pengecekan kami tidak ada intimidasi yang dilakukan oleh tahanan yang lain kepada yang bersangkutan, karena posisi yang bersangkutan ini kita sendirikan dalam sebuah sel, tidak gabung dengan tahanan yang lainnya. Berarti tidak benar ya Pak, video yang beredar bahwa tersangka ini diintimidasi tersangka lain di dalam sel. Pak Kapolres, dari sejumlah motif pelaku, apa sebenarnya yang menjadi motif utama? Dari hasil penyelidikan kami dan hasil pengakuan dari pelaku ini, sebenarnya motif utama kejadian ini adalah motif dendam antara keluarga pelaku dengan keluarganya korban. Namun ada motif yang lain kemarin terkait dengan pemerkosaan sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Pada saat yang bersangkutan menenggak minuman keras, ada niatan untuk melakukan pemerkosaan. Sehingga niatan itu ditujukan kepada salah satu sasaran korban, yaitu inisial RS, untuk melakukan kegiatan pemerkosaan tersebut. Pak, tadi saya kutip dari pernyataan Bapak barusan, salah satu yang menjadi dugaan motif pelaku melakukan aksinya adalah dendam antar keluarga pelaku dengan keluarga korban. Bukan hanya pelaku ya Pak, tapi keluarga pelaku. Iya betul Mbak, betul. Jadi kebetulan antara pelaku dan korban ini, korbannya ada 5 orang, bapak, ibu, dan anak. Sementara keluarga pelaku ini disitu ada ibunya sama kakaknya yang bertinggal bersebelahan antara keluarga pelaku dan keluarga korban. Berarti dari kelima korban ini siapa sebenarnya yang menjadi sasaran utama pelaku, Pak Kapolres? Berdasarkan motif yang ada, kalau berbicara masalah
motif terkait dengan pemerkosaan yang menjadi target utamanya adalah korban atas nama inisial RS yang mantan pacarnya. Kemudian terkait dengan kasus pembunuhan ini sebenarnya yang menjadi target utamanya adalah orang tua daripada RS ini, karena yang bersangkutan menolak hubungan antara kedua hubungan ini, antara korban dengan pihak pelaku. Berarti pelaku dengan kelima korban ini saling mengenal ya? Saling mengenal, kebetulan kan tetangga dekat, hanya berjarak sekitar 25 meter antara korban dan pelaku ini. Kalau pelaku dengan target atau sasaran utama pelaku seperti yang Pak Kapolres katakan adalah remaja berinisial FS ini, bagaimana hubungan mereka? Mereka sebatas hubungan pacaran saja, namun kemarin dari hasil pemeriksaan kami dengan saksi yang ada di sekitar, baik itu keluarganya korban, terakhir saksi atau korban ini punya teman dekat lain sehingga membuat cemburu pelaku ini, sehingga muncullah niat untuk melakukan pemerkosaan atau mungkin melakukan kegiatan pidana itu. Pak Kapolres, bagaimana dengan visum korban? Informasi apa yang akhirnya bisa digali dari hasil visum para korban? Hingga saat ini visum belum bisa dikeluarkan dari pihak rumah sakit. Kemungkinan nanti minggu depan hari Senin atau Selasa kemarin hasil konfirmasi terakhir, karena kami setelah konfirmasi ada hasil DNA yang akan dikeluarkan, yang akan kami pelajarin apakah benar itu telah terjadi kasus pemerkosaan, karena ada cairan yang berwarna putih yang ditemukan di TKP yang nanti akan menjadi alat bukti kami terkait dengan kejadian pemerkosaan yang sebagaimana yang disampaikan atau keterangan dari pihak pelaku. Pak Kapolres, ini katanya pelaku juga akan diperiksa kejiwaannya. Apa yang menjadi dasar pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku ini? Yang mendasar kami terkait dengan kejiwaan, karena ini kan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ini menurut kami di luar batas, ya, di luar batas hal yang wajar. Apakah di luar batas ini karena memang faktor psikologis yang bersangkutan atau hanya faktor kejiwaan yang dialami oleh pelaku ini? Masih di bawah umur ya, Pak Kapolres, penanganannya seperti apa? Kami menangani sesuai dengan legalitas yang ada dari KTP yang kami amankan, bahwa pelaku masih umurnya 17 tahun 11 bulan, jadi belum genap 18 tahun. Jadi kami perlakukan undang-undang anak karena masih belum genap 18 tahun. Baik, terima kasih banyak informasinya Kapolres Penajam Pasir Utara AKBP Supriyanto. Pak Kapolres, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Selamat sore. Terima kasih.